Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Widodo Saputra. Di video kali ini kita akan melengkapi dari hasil video sebelumnya, yaitu pada video sebelumnya kita sudah membuat form editing dari calon siswa. Oke, seperti yang teman-teman lihat yang ada di dalam browser. Jadi langkah pertama yang harus kita kerjakan yaitu kita harus mereset data dulu agar proses kerjanya lebih mudah. Jadi cara mereset datanya, teman-teman bisa buka PHP-MyAdmin-nya, kemudian kita bisa buka database-nya, dan di sini kita bisa kosongkan untuk calon siswa. Oke, kemudian kita kosongkan juga untuk registrasi. Oke, saya rasa itu aja. Mungkin kalau ada berkas silakan dikosongkan dulu. Nah, pastikan untuk baris atau rows ini harus kita buat 0 ya, agar kita bisa mereset data dan bisa mengerjakan program dengan sempurna nanti. Oke, kemudian untuk hasilnya, jadi saat ini kalau sudah kita hapus, kita tidak akan bisa lagi login. Jadi apapun kita masukkan itu tidak akan berhasil karena memang data yang ada di dalam database sudah kita hapus. Oke, untuk membuat proses edit dari calon siswa, ya, tadinya kita sudah membuat form editnya. Langkah yang pertama yang harus kita kerjakan yaitu pertama kita harus menambahkan sedikit coding yang ada di dalam indeks. Oke, coba kita buka. Nah, di dalam daftar, oke, ini dia. Nah, kalian bisa lihat di dalam halaman atau di dalam file simpan registrasi di sini ada sedikit coding yang harus kita pahami. Ya, coding ini bagian atau baris ketujuh ini adalah proses untuk simpan registrasi. Nah, ini adalah digunakan untuk menyimpan data agar masuk ke dalam tabel registrasi. Sementara simpan calon siswa ini adalah proses untuk memasukkan data ke calon siswa. Hanya saja yang masuk hanya ID calon. Nah, ini sedikit kita rubah ya. Merubahnya itu kita harus menambahkan satu lagi, yaitu ID atau no regis ya, no regis. Nah, sesuai yang ada di dalam database, teman-teman bisa lihat di sini untuk registrasi di sini ada no regis. No regis nanti yang akan juga masuk ke dalam calon siswa. No regis. Oke, jadi kita perlu tambahkan satu buah field lagi no regis. Hanya saja proses penampilan atau penambahan no regis ini karena di pada tabel registrasi no regis itu kita buat 0, artinya dia auto increment, jadi nilai tidak tetap dan tidak bisa langsung kita masukkan ke dalam calon siswa. Untuk itu kita perlu membuat data lagi seperti ini. Ini adalah proses menampilkan atau proses pemanggilan data no regis. Nah, seperti ini. Nah, bagaimana prosesnya? Nah, untuk prosesnya sendiri saya rasa ini harus kita pahami ya. Jadi saya buat aja variabel data seperti itu ya, data atau variabel no regis sama dengan MySQL query. Nah, ini dia. Oke, kemudian variabel koneksi, dan sini kita proses pemanggilan data. Jadi select no regis from registrasi, di mana atau where email. Nah, jadi kita langsung panggil emailnya adalah email. Nah, seperti ini. Nah, jadi akan memanggil no regis dari tabel registrasi yang emailnya adalah yang melakukan registrasi. Oke, setelah itu
kita bisa langsung buat seperti ini, variabel data sama dengan MySQLi fetch assoc dari variabel noRegis. Oke. Atau ini boleh diganti ya, regis gitu aja. Nah biar tidak bingung nanti untuk penamaannya. Nah, ini adalah proses untuk menampilkan datanya. Jadi di sini kita tinggal perlu membuat koma ya, atau di sini dulu kita buat variabel noRegis ya. Tadi sudah kita ganti di atas jadi regis aja. Variabel noRegis adalah variabel data noRegis. Nah, seperti ini. Jadi ditampilkanlah dia dari dalam tabel registrasi yang emailnya adalah email yang melakukan registrasi. Nah, lanjutnya kita langsung aja, karena di sini ID calon kita buat null value-nya, noRegis kita buat variabel noRegis. Nah, jadi ini dia yang tampil. Oke. Nah, ini saya rasa sudah oke. Mari kita coba simpan filenya dan kita langsung aja coba untuk registrasi. Ya, coba kita lakukan. Nah, di sini saya akan registrasi kembali. Saya akan gunakan model yang simpel aja. Saya buat widodo@gmail.com. Sorry, ini nama ya. Ini kita buat Widodo Saputra. Emailnya seperti ini. Passwordnya 123 itu aja. Kemudian registrasi. Oke. Nah, di registrasi coba kita lihat. Saya rasa tidak ada masalah. Kita masuk ke registrasi. Nah, datanya masuk. Dan kita lihat calon siswa. Datanya juga masuk. ID calon 1 dan noRegisnya 1. Oke, bisa dilihat ID calon 1 dan noRegisnya 1. Kemarin di video sebelumnya noRegis belum masuk. Jadi kita tidak bisa menambahkan atau mengedit data nanti untuk ID calon. Oke, jadi sudah bisa. Kemudian kita coba login. widodo@gmail.com dan 123. Oke, nah ini sudah bisa masuk. Formnya sudah selesai. Ya, jadi kita tinggal membuat proses edit di sini. Nah, dalam proses membuat edit, nah saya rasa kita harus buat file baru ya, simpan dengan nama edit, atau tunggu sebentar kita coba lihat di registrasi atau di indeks. Nah, di indeks ini kan sudah kita rancang. Di sini ada form. Oke, ini form action, ini dia. Jadi kita coba buat ini namanya sesuai. Simpan, beri nama ini. Oke, kemudian save. Nah, langkah berikutnya kita akan merubah di bagian index.php. Nah, jadi teman-teman, waktu kita kerjakan pada video sebelumnya, di sini ada kita buat welcome email ya. Ini kita cut aja, kita cut. Nah, seperti ini. Nah, email itu akan kita deklarasikan di atas. Nah, jadi kita buat seperti ini. Email adalah session email. Kemudian tujuan kita saat ini adalah memberikan atau menampilkan data yang sudah kita buat, yang ada di dalam browser tadi. Nah, tujuannya apa? Nah, sebenarnya di sini ada sedikit. Kita login dulu. Oke. Nah, saat ini nomor registrasi masih kosong. Ya. Kosong, nama lengkap kosong. Nah, di sini kan kita masukkan nomor registrasi. Oke, untuk nomor registrasi yang akan kita masukkan. Yang pertama,
Nomor registrasi kita lihat dulu di bagian formnya. Ini nomor registrasi. Value-nya itu kita akan isi. Apa yang kita isi dari value dari nomor registrasi? Yaitu hasil dari panggilan data registrasi. Ya. Jadi caranya bagaimana? Caranya kita bisa langsung memanggilnya langsung dari dalam database. Nah, caranya memberikan nama variabel, misal seperti ini, variabel registrasi sama dengan MySQL query variabel koneksi. Nah, sebelumnya kita buat include dulu ya, include ke koneksi.php. Nah, seperti ini. Nah, oke, koma kutip 2, kemudian select bintang from registrasi, di mana email adalah variabel email. Nah, seperti ini. Nah, kita sudah pilih mana yang mau kita tampilkan. Sekarang kita akan tampilkan. Saya buat namanya seperti ini, dregis. Nah, maksudnya data regis sama dengan MySQL fetch asop dari registrasi. Oke. Nah, setelah itu kita bisa langsung panggil misalnya di sini. Ya. Oke. Tujuan kita seperti ini, kita akan nampilkan no regisnya. Ya, kenapa ini blank? Coba kita lihat. Saya blankkan itu di nomor regis, saya buat dia disable. Ya. Nah, seharusnya tidak disable. Seharusnya kita ganti menjadi read only seperti ini. Nah, untuk no regis ini input type text read only, tujuannya hanya untuk dibaca dan tidak bisa diedit. Nah, maka kalau kita sudah panggil tadi datanya, kita tinggal panggil value dari no regis ini, input type read only kelasnya, kemudian value-nya php echo variabel d, ya, variabel d regis, yang kita tampilkan adalah no regis. Nah, seperti ini. Oke, kemudian tutup. Nah, coba kita uji ya, apakah keluar atau tidak. Nah, keluar. Yang login tadi 1, ya, yang keluar nomor regis 1 sesuai dengan yang tampil di dalam registrasi 1. Ya, coba kita lakukan registrasi ulang untuk menguji coba yang kedua. Misalnya adalah mita@gmail.com. Opsi tadi nama lengkap ya. Nah, namanya Mita Wahyuni. Ini emailnya dan passwordnya 321. Oke, saya akan coba login. 321. Oke, nah nomor regis 2. Otomatis dia akan menjadi 2 karena memang saat dia registrasi yang tercipta nomor regisnya adalah 2. Oke. Jadi sudah tampil. Kemudian nama lengkap. Nama lengkap juga bisa kita lihat dari dalam tabel registrasi. Ini dia. Jadi tinggal kita panggil aja seperti ini di nama lengkap. Nah, nama lengkap, name-nya nama lengkap, value-nya kita tinggal copy aja yang ada di dalam sini. Kemudian dipastekan kemari. Ini ganti namanya no regis menjadi nama lengkap. Oke, simpan dan coba kita lihat hasilnya. Seharusnya yang keluar di sini nama lengkap adalah Mita Wahyuni. Oke, saya rasa sudah benar. Oke, tinggal kita mengisi alamat. Tujuannya kalau kita isi alamat, jenis kelamin, dan sampai dengan nomor WA, kita simpan perubahan, dia akan tersimpan dan masuk ke dalam tabel calon siswa. Oke. Nah, ini masih 0 semua. Coba kita uji ya.
Berikutnya yang kita kerjakan adalah di bagian edit calon siswa ini. Nah, di sini teman-teman bisa lihat kita bekerja berdasarkan kiriman data yang diberi oleh bagian ini. Ya, di sini masih kosong untuk input type hidden name ID calon. Ini masih kosong. Nah, kita perlu menampilkan ID calon. Ini kan ID calonnya masih kosong, kita buat value-nya, maka tidak bisa diedit nanti. Karena memerlukan data dari ID calon. Sementara ID calon itu sebenarnya sudah ada di dalam tabel calon. Nah, ini ID calon. Oke, jadi bagaimana cara menampilkannya? Sama seperti menampilkan registrasi tadi. Di sini saya akan buat pemanggilan data juga. Namanya adalah calon, variabel calon siswa sama dengan MySQL query variabel koneksi, nah sama seperti di atas, select bintang from calon siswa di mana ID di mana no regis sama dengan ya kutip 1 seperti ini. Ini dulu. Nah, kita akan masukkan no regisnya. No regis itu bisa kita ambil dari mana? Kita bisa ambil dari bagian ini. Pemanggilan yang ada di sini. Jadi kita tinggal buat aja seperti ini. Variabel no regis itu adalah variabel d regis no regis. No regis itu kan ada di dalam registrasi, jadi kita panggil seperti ini. Berarti kita tinggal buat variabel no regis. Oke, kemudian tinggal kita buat variabel b calon ya sama dengan MySQL fetch assoc dari variabel calon siswa. Oke, kemudian tinggal kita panggil d calonnya nanti untuk ID calon. Nah, di sini kita buat php echo variabel d calon yang kita tampilkan adalah ID calon. Oke. Nah, sampai di sini ya. Coba kita tes dulu. Ini karena masih hidden, kita ganti teks. Apakah muncul atau tidak ID calonnya? Ya. Coba kita refresh. Oke, muncul 2. Pas enggak? No regis 2, ID calon 2. Oke, pas ya. Berarti ini sudah benar. Ini kita kembalikan lagi ke hidden. Ya. Input type ID calonnya hidden. Nah, oke, berikutnya ya, kita langsung kemari ke edit calon. Pertama kita deklarasikan dulu untuk codingnya. Ya, teman-teman bisa langsung perhatikan coding yang saya tunjukkan ini. Ya, ini adalah coding edit. Ya, silakan dilihat. Oke, ini dia codingnya. Jadi ada 22 baris kurang lebih. Yang pertama include-kan dulu ke koneksi. Kemudian ini adalah proses ya, saya buat aja di sini proses penangkapan data dari index.php. Nah, yang dikirim dari indeks seperti ID calon, nomor registrasi, ya, terus apa lagi, ya, dan lain-lain. Ini semua akan ditampung di sini nilainya dan dibuatkan proses editnya. Tapi sebelumnya coba kita lihat untuk nomor registrasi. Saya rasa saya juga lupa buat name-nya ya. Coba kita buat name-nya adalah
no regis seperti ini. Oke. Nah, kita kembali kemari dan ini adalah proses di bawah proses edit data. Nah, ini adalah proses kondisi jika kondisi penyimpanan. Dan jika dia berhasil, nah ini coba kita buang aja. Jika dia berhasil, dia tetap kembali ke indeks, dan kalau dia gagal, yang keluar adalah penyimpanan gagal. Oke, jadi ini codingnya. Coba kita uji ya, apakah ini benar atau tidak. Saya rasa mudah-mudahan ini masih ada kesalahan, biar kita bisa lihat kesalahannya di mana. Oke, misalnya nama sudah keluar. Kalau mau diperbaiki masih bisa nama, karena memang ini tidak read only. Yang read only hanya no registrasi, ini tidak bisa diperbaiki lagi. Nah, alamat misalnya Jalan Viatayuda, jenis kelamin wanita, tanggal lahir misalnya tanggal 12/05/1991. Nah, seperti ini. Tempat lahir Pematang Siantar, kemudian agama Islam, nomor HP 12645610. Nah, simpan. Oke. Nah, tidak tampil, tapi kita tidak tahu ya ini berhasil atau tidak. Nah, silakan buka calon siswa sekali lagi dan di refresh. Oke, datanya masuk semua. Berarti coding yang kita kerjakan sudah benar. Tadi kan masih 0, sekarang sudah masuk semua. Oke, berikutnya bagaimana menampilkan data-data yang tampil di sini. Dia akan tampil di dalam bagian ini ya. Jadi misalnya kita mau isi alamat ya, mau isi alamat di dalam indeks, kita akan isi alamat. Nah, ini dia alamat. Kita bisa isi alamat di mana? Ya di sini. Ya, maka saya tinggal buat modelin aja. PHP. Nah, echo. Di sini kan ada decalon ya. Kita sudah buat di sini ada decalon. Jadi langsung aja kita ambil decalonnya ini dan kita tampilkan di sini. Variabel decalon, kemudian panggil dia alamat. Nah, titik koma. Nah, coba kita lihat apakah alamat muncul. Oke, jenis kelamin. Untuk jenis kelamin ini sedikit berbeda ya untuk proses pemanggilannya. Jadi saya buat modelnya seperti ini. Option select. Nah, gitu dia. Option select value, tutup option. Nah, dia yang terpilih nanti di sini. Nah, di sini saya langsung panggil aja karena saya sudah buat di sini. Saya kopikan aja yang ini. Pertama di value-nya saya buat Jenkel, dan di bagian antara buka option sampai tutup option saya juga buat seperti ini, Jenkel. Nanti yang terpilih adalah seperti ini. Nah, wanita. Nah, tanggal lahir value-nya saya isi langsung dengan ini tadi, saya pastekan aja TGL lahir. Oke, kemudian kita lihat hasilnya. Masuk. Tempat lahir agama no HP. Oke.
Coba kita lihat. Oke, sudah muncul semua. Jadi apabila mau diedit, misalnya Jalan Viatayuda, perumahan Damai Sejahtera nomor 16 misalnya. Oke, kalau saya simpan perubahan, nah seperti tidak terjadi apa-apa, tapi ini sudah berubah dan tersimpan ke dalam database. Lihat, oke, di sini juga sudah panjang. Misal saya ganti nama lengkapnya, yang mungkin pakai gelar misal seperti itu ya. Nah, kita bisa buat misalnya koma s.pd misal seperti itu. Oke. Nah, untuk nama lengkap ini masih terhubung dengan registrasi. Coba kita coba yang lainnya. Misalnya jenis kelamin kita coba ganti jadi pria, hanya uji coba. Oke, kita lihat di database dan ini sudah berubah menjadi pria. Ya mungkin harus kita kembalikan lagi ya. Ini adalah wanita. Oke, nah ini adalah tata cara membuat calon atau perubahan calon siswa, ya, data calon siswa. Nah, berikutnya kita akan coba membuat tampil biodata atau langsung kita lakukan proses pendaftaran. Nah, untuk keluar ini sebenarnya kita bisa kasih icon ya di indeks juga. Nah, keluar ini coba kita jangan logout, tapi misalnya log. Gembok ya, terkunci atau bagaimana, coba kita refresh. Nah nih, mungkin lebih indah seperti ini ya. Oke, saya rasa itu aja pada video kali ini. Video berikutnya kita akan coba membuat proses pendaftaran atau proses tampil biodata. Oke, saya rasa itu aja. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.